agak coklat atau gelap. Ya. Kalau asam begitu akibatnya. Kalau basah seperti telur, saksi tadi ya. Nah, kira-kira asam ini bisa menimbulkan luka seperti itu, kira-kira pH-nya berapa? Ya, kita nggak bisa bilang kira-kira Pak, ya, tapi pasti itu di bawah 6 pH-nya, misalnya ya, sehingga bisa menimbulkan luka seperti itu. Kerusakannya ya. Kalau nanti kita asamnya itu pH-nya di bawah 6. Ya. Namun tadi saudara jelaskan bahwa pada saat saudara membersihkan luka tersebut, pelupasan yang dibuat luka itu, di mata juga saudara bersihkan, sehingga mata kiri pH-nya 7. Ya. Di mata kanan masih 8, tapi terus dilaksanakan pembersihan. Nah, pada saat setelah dilaksanakan pembersihan tersebut, pH itu sudah normal dan netral. Nah, kalau seandainya dalam pH tersebut normal dan netral, tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim, itu berdampak prognosenya seperti apa? Prognosenya akibat dari sudah netral itu prognosisnya. Kalau dengan butek itu buruk, butek buruk ya. Tapi ada nggak saudara saksi lihat ada penggumpalan di daerah kelopak mata seperti yang saudara saksi tadi? Itu secara mikroskopis, tidak bisa dijelaskan secara makroskopis. Iya. Penggumpalan itu mikroskopis, tidak bisa dilihat dengan kasat mata hasil mikroskop. Itu kan harusnya dokter Sedi yang menjawabkan nanti dalam mata. Ya, kan tadi menyampaikan waktu ditanya Yang Mulia itu dampak kalau seandainya di atas 7 atau itu 8 terjadilah seperti penggumpalan atau penggumpalan. Itu secara makroskopis ya Pak. Saudara dokter, mikroskopis dan butek itu aja. Ya. Tapi ada nggak kelihatan itu secara langsung? Bapak juga tadi ya tadi butek kan matanya. Butek, tidak ada hitamnya atau tidak ada apa? Yang kita ngomong butek itu kan lensanya Bang. Bukan hitam-hitamnya tetap ada di mana-mana akhirnya. Tetapi kaca penutupnya itu yang mestinya jernih berubah secara fisik menjadi butek. Itu butek ya. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pada saat dilakukan pengelupasan kulit tersebut, kan dikelupasin juga hanya di sekitar mata kelopak mata. Ya, daerah yang hitam hanya aja Pak, yang di kelopak mata di tempat yang lain di wajahnya enggak. Iya. Terus saudara melaksanakan pembungkusan semuanya. Betul. Apakah memang itu sudah SOP-nya? Tadi sudah saya sampaikan, itu untuk membantu mengurangi atau mengendalikan nyerinya Pak. Saya memberikan nyeri, maksud saya di sekitar mata atau gimana? Saya kira Bapak ketutup di sini kan nyerinya semua di depan ya, satu lengan. Tidak kalau mata ini nyeri itu saja. Itu semua kan? Ya. Karena bengkaknya itu satu muka gitu loh Pak. Tapi di daerah dada yang lain kan ada. Daerah lokal aja lah Pak. Bahasanya lokal ya kan. Sudah lokal kan sudah lokal. Ya lokal di daerah. Lokal daerah ya. Selanjutnya pada saat yang bersangkutan maaf dalam permasalahan ini saudara korban dan ditangani cuma 1 hari di sana di rumah sakit tersebut. Namun yang bersangkutan minta pulang. Ya. Bagaimana saudara saksi menanggapi hal tersebut? Seperti yang tadi dijelaskan itu saya belum puas jawabannya. Kan sedikit tidaknya dalam rumah sakit ada SOP. Ya, kalau seandainya dalam rumah sakit tersebut, sebagai apalagi saudara saksi di situ yang menangani masalah kulitnya itu. Kalau seandainya pada saat itu pulang kan menjelaskan nanti terjadi begini nggak dijelaskan kepada saudara korban. Sudah Pak, itu sudah dijelaskan. Tidak perlu dituliskan ke bawah itu dijelaskan bahwa. Tapi kalau misalnya pasien menghendaki atau keluarga pasien, maaf, bukan kapasitas saya baru dijelaskan itu ya. Itu pihak rumah sakit nanti. Kan saudara saksi tadi yang menangani kulit tersebut itu berkaitan yang saya tanyakan masalah prognosnya itu ya kesembuhannya. Kalau saudara saksi melihat keadaan yang saudara korban itu terus langsung apakah saudara saksi tidak menjelaskan kan ada SOP
Saudara kalau begini-begini nanti apakah tidak ada? Ada Pak, itu sudah dijelaskan, sudah dilakukan, tapi bukan saudara, ke saya, bukan ya. bukan dari saya. Siapa yang kapasitasnya? Itu sudah disampaikan dan itulah makanya kenapa dimintakan juga untuk assessment yang lebih itu ke IC Jakarta Eye Center. Itu kan tadinya rencana seperti itu Pak, rencana tidak rencana awal. Tapi tidak ada rujukan kan seperti keterangan saudara tadi dari pihak rumah sakit. Itu semua atas permintaan daripada pihak korban. Ya, kalau sejauh itu masih di JIC itu kan masih di wilayah kita, ya. Itu kan dokternya sama kita orang juga itu loh Bang, ya. Tapi kalau misalnya yang saya bilang ada juga, itu kan ke Singapura kan kita nggak sendiri, bukan saya belum nanya. Iya, artinya keluar itu, tapi jadi itu nggak perlu rujukan. Maksudnya kan tadi saudara saksi menjelaskan kepada yang mulia hakim itu bukan sedang, bukan luka ringan sedang. Tulisnya Pak? Iya, luka sedang. Kan itu perlu penanganan lebih lanjut. Ya. Kalau seandainya tidak bisa tanpa ada rujukan dokter, dampaknya bagaimana kan saudara jelaskan pada itu saudara jelaskan. Iya, tapi ada yang gimana tanggapannya? Bapak kalau bertanya dari gimana tanggapan kan dia udah memutuskan. Tanggapannya yang bersangkutan kan dalam pemanggilan saya tetap keluar itu intinya. Iya, artinya kan kita tadi Bapak kalau tadi sudah gini. Kalau berkaitan dengan keputusan pasien, itu pasien berhadapan langsung dengan manajemen rumah sakit, gitu. Jadi maksud kami yang mulia. Jadi tidak minta tanggapan dari saksi selaku dokter yang merawat. Oke, maka biar jelas, mohon izin yang mulia. Ya. Kan beliau yang menangani masalah klinis ini sudah. Dalam keadaan luka prognos kesembuhannya, kalau tanpa rekomendasi ini bagaimana? Tadi saksi tidak merekomendasikan. Tidak. Ya. Tanpa itu makanya kami perjelas bahwa itu permintaan daripada. Iya. Ya artinya kalau permintaan dari katakanlah pasien ya otomatis itu bukan karena rekomendasi dokter yang merawat. Jadi tidak perlu ada yang ditanyakan lagi sebenarnya. Ya. Ada lagi dari penasihat hukum terdakwa? Mungkin melanjutkan apa yang disampaikan dari kami tadi. Nyala itu. Menyala kan Pak? Iya. Kami melanjutkan apa yang ditanyakan oleh rekan kami tadi. Sebagaimana yang dokter saudara saksi tangani di awal tadi yang dijelaskan pada waktu dipanggil menangani ada pasien novel yang dengan kondisi yang baik yang saya tanya di awal pertama begini, mengapa rumah sakit begitu sebagai aktor menjadi tanggung jawab daripada saudara saksi? Ada dokter lain yang punya kemampuan seperti apa yang saudara saksi miliki? Saya izin jawab, saya bekerja sejak 98 sampai 2002 di unit luka bakar RSN. Jadi kapasitas saya sebagai orang yang dengan ahli dalam bidang luka bakar. Jadi termasuk bahan luka bakar kimia. Itu kompetensi saya. Jadi begitu terjadi cedera terkait dengan luka bakar, saya dihubungi untuk menjawab pertanyaan. Jadi begitu rumah sakit mitra keluarga ini menemukan pasien yang seperti itu, yang pertama kali ini adalah saudara saksi. Karena keahliannya. Betul. Ini karena kalian berarti yang sudah belasan tahun menangani perkara ini. Kemudian waktu saudara saksi datang pertama kali melihat kondisi korban, lalu kemudian melihat riwayat apa yang sudah dilakukan oleh para perawat di sana, apakah yang sudah dilakukan sebelumnya itu sudah benar? Kapasitas saya bisa menjawab betul apa tidak itu bukan, tapi kalau saya sudah menerai track.
Karena kan pasti ketika melihat pertama apa yang sudah dilakukan, dan saksi juga memberikan perintah, jadi lakukan lebih dulu sebelum datang. Ketika dihubungi pertama kali jam berapa? Jam 7:30. Langsung memberikan instruksi untuk ambil tindakan. Lalu saudara saksi datangnya jam berapa? Jadi saya bilang jam 8:30. 9. Pada waktu itu ada langsung merekomendasikan rencana apa yang akan harus dilakukan segera. Iya kan itu udah dikerjakan. Nah, kemudian yang nomor satu sudah saya Pak korban dulu dong. Apa yang harus dilakukan terhadap korban pada waktu itu? Ya itu yang saya mintakan kebersediaannya untuk dilakukan pencucian dalam pembiusan supaya akan juga itu lebih efektif gitu, karena tidak ada faktor nyerinya ya untuk psikologis. Kalau dilakukan hanya etes-etes aja loh. Jam berapa dilakukan pembiusan? Tadi terlihat saya sudah sampaikan jam 10 sampai jam 10. Jadi 1,5 jam setelah saudara saksi datang, pembiusannya baru dilaksanakan jam 10. Kalau dilihat dari peristiwa kejadian penyiraman itu pukul 05 dengan jam 10 yang baru dilaksanakan itu, apakah ini waktu yang cukup lama atau memang masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan segera untuk lebih baik? Lebih baik. Kalau secara teori juga nggak ada itu, Pak. Tidak ada rekomendasi SOP, tidak ada di dunia, tidak ada. Tetapi penelitian menunjukkan efektif itu dalam waktu 3 jam. Tetapi penelitian itu level of evidence-nya dari berapa? Jadi bukan satu protokol atau SOP benar salah, dan benar salah gitu. Tetapi panduan bagi kami di bidang kedokteran akan lebih baik bila lebih cepat. Itu dalam satu. Saya bisa membenarkan dalam artian tadi, makanya saya sudah ungkapkan secara di awal kepada korban untuk Bapak cuci itu di masjid itu kan sudah suatu sangat-sangat membantu, Pak. Ya, jadi mungkin kalau menurut pengakuan korban, kejadian itu setelah beberapa menit, beberapa saat setelah subuh, kemudian korban juga melakukan pencucian itu di keran tempat mengambil wudhu di masjid, itu kan kita asumsi nggak sampai 10 menit 15 menit lah ya, itu kan sudah efektif. Itu kan ya. Jadi, tapi juga ingin saya sampaikan bahwa manusiawi dong seseorang maka buka matanya nyiramin air itu kan itu bisa diterima, Pak. Nah itu yang ingin saya kerjakan pada saat itu ya, membuka kalau jami matanya kadang-kadang buka menguap saya cuci, tetapi tentu harus dibius dong, karena manusiawi dong kalau nggak serius, betul kan? Ada kendala tentu, tidak mungkin saya bilang meskipun saya dokter pintar kayak apa, senior profesor kan sekarang bius, nggak mungkin, Pak. Pasti ada jeda waktu dong, ya. Belum urusan masaknya, urusan administrasinya, ini dan itu ya dipersiapkan banyak pihak terkait sehingga jam 10 baru mampu laksanakan operasi, gitu, Pak. Jadi itu menurut saudara saksi sebagaimana yang dilihat dengan kondisi yang baik. Makanya sebenarnya masih dalam kategori baik. Artinya gini, kenapa baik? Kalau ke sore itu buat saya udah ada gunanya, nggak usah. Kalau sore misalnya, tuh nanti operasi jam 4, kan nggak usah. Nggak ada gunanya gitu loh jam 4. Lebih dari 6 jam maksudnya ya. Tapi kalau itu 3 jam, tadi memang kan kita juga tahu subuh nggak setengah 5 betul gitu ya, jam 5 kan gitu kan. Jam 5, kalau jam 10, jam 9 kan masih dalam rentang 4 jam, ya 3 jam itu masih bisa diterima gitu, Pak. Kalau dia waktunya 3 jam itu lebih baik. Akan lebih baik. Pertanyaan berikutnya, tadi kan pH-nya waktu setelah dibersihkan yang satu yang kanan itu pH-nya 7, kemudian yang sebelah kiri 8, lalu kemudian tindakan selanjutnya diteruskan, lalu pH-nya sudah normal. Kondisinya ini hanya untuk menegaskan. Setelah semuanya normal, kondisinya pada saat itu
saksi, melihat kondisinya sesuai dengan bidang yang di dalam hal yang terjadi seperti ini, memungkinkan untuk lebih baik. Tidaknya bagaimana? Ini udah butuh Pak. Ya maksudnya apa? Karena tadi saya saksi menjelaskan bahwa menyesal juga kalau dibawa gitu. Berarti ada harapan kalau misalnya ditangani lebih lanjut, tentunya kan ada peluang untuk melakukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Masalahnya gini Pak, saya sudah dibutuhkan seorang yang punya kapasitas menjawab, menghakimi benar salah atau tidak, tetapi secara manusiawi saya sebagai dokter menolong kita melihat respon, ya. Jadi responnya kalau misalnya dia dengan penelitian atau irigasi atau pembilasan yang bisa di angka kecil jam, kan kita lihat seperti apa final itu dalam artinya berhentinya proses itu seperti mana, bukan dalam konteks sembuhnya Pak. Saya tidak berharap sembuh seperti Bapak tadi bilang promosinya atau buruk, Tidak sembuh seperti semua ya, kali. tapi butuhnya seberapa? Maksudnya ngerem itu jangan 100% butuh itu Pak. Nah ternyata tadi juga beberapa itu dari beberapa foto kita bisa lihat Bapak juga secara subjektif lah, nggak bisa orang objektif ya, melihat seberapa persen gudangnya, tetapi dalam pengertian subjektif orang yang merasakan, melihat kalau Bapak pakai begini kan terganggu nggak kegiatan Bapak? Itulah yang saya lihat. Jadi Oke, baik. Saya paham. susah anehnya ngomongnya. Kemudian pertanyaan saya, seandainya itu masih tetap di rumah sakit, Iya. Bapak punya rencana apa terhadap itu? Rencananya yang penting barangkali sumber darah itu bisa sampai sekitar 10 hari 2 minggu. Rencananya, 10 hari 2 minggu. Saya kalau memang itu pernah ada kasus beberapa yang itu yang kita malah saya kancing kelompok atas mata atas dan bawah itu saya kancing. Jadi katakanlah itu pelakunya diobati gitu ya. Tanpa dia bisa buka itu selama 2 minggu. Dan kalau memang kita nggak tahu final, saya juga punya kenalan, punya teman, saya punya cerita, saya punya network. Saya bukan, kalau sampai saya dimintai pendapat, kalau kemana baiknya pergi ke negeri selatan, bukan ke Singapura. Selatan, Australia, Sydney, itu ada pusat yang menjadi termaju untuk mata transplantasi kornea. Kalau dimintai, tadi kan dimintai. Kalau di mitra keluarga nggak? Nggak bisa. Mungkin Indonesia belum lama. Ya, Indonesia bertransplantasi ginjal dengan transplantasi hati. Kornea belum lama. Tapi nanti mungkin dokter Effendi yang akan lebih kapasitas kerja. Bukan saya dokter mata sama. Saudara saksi sebagai ahli bidang plastik atau juga mempelajari tentang mata, kamu Ilmu itu kan buat semua, Pak. Nggak ada buat dia. ya mempelajari juga tentang mata. Terima kasih. Nanti, Pak. Yang mulia, saudara saksi, kami lanjutkan pertanyaan. Tadi saudara saksi setelah dari UGD, dari Dr. Cecilia, rencana melakukan tindakan bius. Selanjutnya, saudara saksi tadi menjelaskan bahwa tindakan saya lakukan irigasi kulit. Maksudnya irigasi kulit itu apa? Irigasi, Pak. Ya, Irigasi diairi, dicuci. oh dicuci, Dibilas. oh dicuci. Nah, Jadi di kulit itu dibilas pakai air murni ya. Iya, itu dibilas juga. Nah, tindakan itu dilakukan pada saat setelah dibius atau sebelum? Itu sudah. Proses sudah ya. Yang saya maksud sudah, tetapi itu sudah dikerjakan dari IGD, itu sudah diserah. Jadi prosedur itu sudah dikerjakan, Pak. Terima kasih. Kemudian setelah saksi tadi menunjukkan foto sesuai dengan di berkas dan di foto dari HP saudara saksi pada saat melakukan tindakan, memang sama. Yang saya tanyakan kepada saudara saksi itu pada saat selesai tindakan dipindahkan ke ruang perawatan sebelum dibawa ke Singapura. Kondisi mata yang tadi
kita lihat di foto di HP itu kondisi setelah pH normal 7 atau masih pH tidak di atas 7? Itu setelah normal itu ya? Sebelum itu foto-foto sebelum operasi, Pak. Oh iya. Setelah Saya nggak punya foto. setelah itu tidak ada ya. Apakah ada perubahan dari tadi itu? Pak, ada dokter matanya yang begitu. Oh iya, terima Saya kasih. nggak punya kompetensi menjawab itu. Kemudian yang ketiga yang terakhir. Tadi saudara saksi menjelaskan kepada majelis bahwa pada saat tindakan tadi OD-nya 7 dan 8 dan terakhir sudah normal 22 menjadi 7. Namun tadi majelis menunjukkan hasil daripada kesimpulan dokter di sana ada dan tanda tangan juga dokter di sana berpotensi kebutaan. Itu setelah pemeriksaan atau sudah? Berpotensi itu pada saat hasil pemeriksaan memang tiga-tiganya dokter menjawab seperti itu atau hanya dokter mata atau itu karena Artinya gini, itu kan sudah kami itu semua dalam konteks upaya, ya Pak ya. Tadi dengan temuan tadi, dengan kurangnya di lensa, itu kami-kami berpotensi, Pak. Ya, tapi kami sudah tidak bisa bilang itu buta, kan nggak bisa, belum saatnya mungkin bilang buta. Betul Pak? oh, terus. Karena dari nanti aja ini soal bahasa juga nih. Punya hak saya bilang itu buta, kan enggak, dia masih bisa lihat. Kalau cerminnya, itu kan Mas. Ya, Nah itu, jadi artinya kan berpotensi itu di situ Bapak ahli hukum lah. ya, terima kasih. Terima kasih, dokter. Visum et repertum itu kan istilahnya kan melaporkan apa yang dilihat kan begitu tuh. Betul dokter? Ya, jadi melaporkan apa yang dilihat. Visum et repertum report dari visual kan begitu. Artinya kalau bicara soal visum et repertum tadi kan sudah diperlihatkan oleh dokter. Dokter mengatakan yang dilihat tuh ini loh. Ya, dokter melihat ini pasiennya yang temuan atas penglihatan dokter seperti ini tadi. Kemudian menurut keahlian ada potensi seperti yang tadi disebutkan. Saya kira itu ya. Jadi biar tidak bias. Silakan ada pertanyaan. Cukup yang mulia. Ya, Ada tambahan tidak? Ya, kalau cukup, apakah saksi ada yang mau diterangkan lagi terkait dengan soal kapasitas saudara ketika menangani awal korban? Kan saudara yang menangani sejak awal, ya, bersama Dokter Cecil tadi itu. Ada lagi nggak yang kira-kira saudara belum terangkan di sini? Ya. Ya, baik. Saudara terdakwa Rahmat Kadir, ada yang saudara tanggapi dari keterangan saksi? Siap yang mulia, untuk sementara belum ada yang mulia. Ya, dari terdakwa Roni Bugis? Siap, untuk sementara belum ada yang mulia. Belum ada ya. Baik, jika demikian, terima kasih saudara saksi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Tentu keterangan saudara sangat berharga sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, silakan. KTP-nya, silakan ya, sama SIM-nya tadi. Pamit. Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung ya. Ya. Saksi berikutnya. Jadi yang tadi dikatakan perjalanan ada enggak? Belum ada konfirmasi. Yang sudah yang ada siapa? Lanjut. Istirahat dulu. Apa sholat dulu saja? Ya biar enggak was-was ya. Baik, jadi kita tunda setengah jam atau seperempat? Seperempat aja ya. Nah, nanti Paling lama ya 20 menit. Baik. Sidang diskors untuk memberikan kesempatan kita sholat dulu ya. Mana nggak mudik ya Pak ya? Nggak mudik, nggak kemana-mana. Sama saya. BHR-nya aja. Itu yang paling penting.